Film ini bermula pada seorang gadis berumur 19 tahun bernama Hyun Jae. Dia adalah anak dari seorang pemilik minimarket di pinggiran kota Amerika. Singkat cerita, Hyun Jae yang ingin pergi bersama temannya pun diberikan hadiah cincin oleh sang ayah. Dia berpesan agar si Hyun Jae berhenti merokok. 현재야, 담배 좀 끊어. Kemudian, Hyun Jae pun pergi ke sebuah bar bersama temannya. Di sana dia didekati oleh seorang pria bernama Jess yang ngakunya berprofesi sebagai polisi. Karena si Hyun Jae ini polos, dia mau aja diajak kencan sama si Jess ini. Hyun Jae pun kemudian diantar pulang oleh si Jess. Lalu, mendadak Jess ini menepikan mobilnya di sebuah parkiran yang agak sepi dengan berdalih ingin menelpon. Di sana, Jess ini bukannya menelpon, tapi malah berbincang dengan Hyun Jae, sampai pada akhirnya mereka berdua pun berciuman. Setelah selesai berciuman, si Jess keluar mobil hingga Hyun Jae yang melihat itu merasa curiga karena si Jess menemui seseorang di parkiran itu. Sontak Hyun Jae pun mencoba keluar mobil. Baru aja beberapa meter dari mobil, tiba-tiba aja Hyun Jae dibius sampai pingsan oleh temannya Jess. Adegan kemudian berpindah ke seorang bapak-bapak bernama Bob. Dia adalah seorang pimpinan militer sekaligus pimpinan organisasi ilegal yang sedang menemui dua polisi. Terlihat mereka semua sedang menginvestigasi mayat seorang perempuan yang kelihatannya dibuang begitu saja. Nah, si Bob pun sedikit berbincang dengan mereka dan secara mengejutkan si Bob ini menembak dua polisi itu. Di sini belum jelas apa maksud dari si Bob menembak dua orang tidak berdosa ini. Berpindah kepada Hyun Jae yang telah diculik sekaligus ditempatkan di sebuah gedung tua. Di sana, Hyun Jae diperbaiki dan dibersihkan. Bahkan dia dimandikan seperti layaknya hewan peliharaan. Setelah itu, si Hyun Jae pun berbaris bersama para wanita yang kayaknya diculik sama seperti Hyun Jae. Di sana, ada si Bob dan juga anaknya yang bernama Von yang lagi memberikan wejangan kepada mereka agar tetap patuh dan menuruti semua perintahnya, kalau tidak ingin mati dalam keadaan masih muda. Khususnya kepada Hyun Jae ini, si Bob pun memerintahkan agar Hyun Jae mengganti namanya menjadi Eden Garden. Disinilah nama Hyun Jae berubah menjadi Eden. Eden's Garden. A lofty name for... Oh ya, sedikit info nih. Jadi si Bob ini selain pimpinan militer, ternyata juga pimpinan dari organisasi penculikan perempuan di bawah umur, yang rata-rata umurnya kisaran 15 sampai 19 tahun, yang nantinya akan diperdagangkan kepada laki-laki hidung belang dengan harga yang sangat tinggi. Singkat cerita, Eden dibawa oleh si Von untuk bertemu dengan pelanggan pertamanya. Namun bukannya malah melayani pelanggan dengan baik, si Eden malah menggigit torpedo milik pelanggannya hingga berdarah. Oh my god. Holy fucking shit. Eden pun mencoba kabur dari pintu belakang. Tapi sayangnya, si Eden ini tertangkap oleh si Von yang mengejarnya dari belakang. What's going on? I'm sorry. It's alright. I'm a cop. It's all... Kemudian Eden pun diberikan hukuman dengan berendam di bathtub yang telah diberikan es batu. Di sana, si Von memperingatkan Eden jika sekali lagi dia mencoba kabur, maka salah satu bagian tubuhnya akan dipotong. Setahun berlalu, si Eden yang mulai terbiasa dengan kehidupan pekerja seks komersial pun mulai mendapatkan salah satu teman yang dekat dengannya. Dia bernama Sheila. Sheila ini adalah gadis berumur 15 tahun yang sudah menjadi korban si Bob semenjak 2 tahun yang lalu. Mereka pun memperbincangkan seorang gadis emas yang sangat disayang oleh si Bob. Dia bernama Steviana. Saking spesialnya, si Steviana ini selalu saja dikabulkan setiap permintaannya sama si Bob.
termasuk cincin kesayangan si Eden yang dipakai sama si Stefiana. Hal itu membuat Eden menjadi geram dan berencana untuk mencoba melawan Stefiana yang kebetulan satu kamar sama si Eden. Di mana pada saat ini Stefiana ini tertidur. Eden mencoba untuk memukulnya dan merampas cincin itu darinya kembali. Alhasil, Siphon pun meminta anak buahnya untuk membawa si Eden ke ruangannya. Di sana, Eden mencoba untuk mengadu domba Siphon dengan anak buahnya. Dia berkata bahwa anak buahnya seringkali meremehkannya. Si Eden juga bersedia membantu Siphon melakukan apa aja yang dia inginkan. Drive me crazy. Get back inside right now. Dan benar saja, Siphon percaya dengan si Eden. Alasan Eden melakukan itu pun tidak lain hanya ingin mencoba kabur dari sana. Sebab dia udah tahu nih, semua wanita di situ nggak bisa kembali lagi ke keluarga mereka. Setelah itu, si Eden bersama dua wanita yang lain pun diajak untuk melayani pelanggan di salah satu pesta remaja. Seperti biasa, si Eden melayani pelanggannya dengan baik dan entah kenapa Siphon ini mempercayai Eden untuk memegang uang hasil bayaran mereka. Di mana pada saat mereka menagih uang kepada pelanggan, si pelanggan sedikit mengulur waktu nih. Alhasil, Siphon dan Eden terlalu fokus kepada pelanggan tersebut sehingga dua wanita PSK yang Siphon bawa kabur. Sontak hal itu membuat Siphon panik dan geram. Lantas, dia pun mencari di mana keberadaan dua wanita itu. Beruntung si Eden melihat dua wanita itu di minimarket. Sehingga marahnya Siphon ini meledak. Dan gara-gara hal itu juga, Siphon ini jadi percaya sama si Eden. Karena itu pun si Eden dipercaya untuk bersih-bersih di rumah Von. Bahkan, Eden juga dijadikan customer service menggantikan posisi Stefiana, musuh bebuyutan si Eden. Stefiana pun merasa bahwa dirinya menjadi anak emas si Bob digantikan sama si Eden. Namun karena si Bob lagi tugas, jadinya si Von lah yang berkuasa. Nah, di sana dia menerima setiap pelanggan yang ingin memakai jasa lubang surga dari berbagai macam negara ini. Ada yang Amerika, Italia, Meksiko, bahkan sampai Asia seperti si Eden. Saking percayanya si Von sama Eden, Eden diajari mengendarai mobil agar nanti ketika bertemu klien, si Von enggak perlu capek-capek nyetir mobil. Adegan kemudian berpindah ke si Bob yang sedang menghadiri seminar para perwira tentara baru. Di sana, dia terlihat seperti pahlawan negara, padahal sesungguhnya dia adalah manusia kejam yang memperdagangkan wanita di bawah umur. Anehnya, nggak ada yang tahu bahwa yang mereka anggap pahlawan negara adalah pengkhianat. Setelah berpidato, si Bob yang ingin pulang itu ditemui oleh seorang agen FBI yang ingin menanyakan perihal kasus kematian satu orang polisi dan juga satu warga sipil. Di mana di awal film tadi sebenarnya si Bob lah yang telah membunuh mereka. Namun karena si Bob ini pimpinan tentara, jadinya dia bisa beralasan sesuka hati. Hingga agen FBI itu tidak bisa mengisi lebih dalam mengenai kasus tersebut. Di sisi lain, Eden yang sedang menerima telepon itu diajak oleh si Von untuk bertemu Bob yang sedang memancing. Di mana pada saat yang bersamaan, ternyata si Von membawa mayat Stefiana. Eden yang melihat itu pun merasa terkejut dan khawatir jika dialah yang akan ada di dalam kantung mayat itu selanjutnya. Secara, si Stefiana ini dulu anak emas. Namun, karena sudah ada Eden yang menggantikan dia dibunuh dan dibuang ke danau. Nggak sampai situ aja, ketika si Bob lagi berbincang dengan Eden dan si Von, tiba-tiba aja si Von ini memukuli si Bob sampai tewas. Shut the fuck up! Yang dimana hal itu dilakukan dikarenakan si Von ini sudah muak karena si Bob yang selalu saja menyalahkannya. Di samping itu, dia juga ingin menguasai bisnis haram yang selama ini mereka jalani. Beberapa hari kemudian,
Vaughn pun mengajak si Eden ke rumah temannya yang bernama Mario, di mana dia adalah orang yang pertama kali menculik si Eden. Nah, si Eden itu sadar bahwa dialah penculiknya karena tato di lengan Mario sama seperti tato orang yang menculiknya. Maka dari itu, ia pun mencoba menelusuri di dalam rumah, mencari apakah ada orang yang diculik Mario. Dan benar saja, ada teman yang bernama Sheila yang ternyata telah hamil besar akibat salah satu pelanggannya enggak pakai pengaman. Sebab bisa aja dia terjerumus terlalu Sheila dalam pun dan memperingatkan menjadi salah Eden satu agar orang jahat jangan dalam terlalu dekat organisasi dengan Vaughn. itu. Eden pun berjanji kepada Sheila bahwa ketika nanti ada celah untuk kabur, dia akan mengajak serta Sheila. Sepulangnya Eden dan juga Vaughn, mendadak si Vaughn ini ditelepon oleh anak buahnya yang memberitahu bahwa salah satu anak buahnya yang bernama Pedro telah berkhianat. Dia telah membocorkan tempat lokasi para wanita dikurung. Hal itu pun membuat Vaughn menyuruh agar Eden menancap gas lebih kencang. Vaughn pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Pedro. You fucking do your job? Okay. Well then by all means. Di sana, Vaughn pun berencana akan membawa semua wanita itu ke Dubai untuk dijajakan kepada Sultan. Nah, si Eden yang melihat celah untuk kabur pun mencoba menyemprotkan racun ke dalam alat hisap narkoba milik si Vaughn di saat si Vaughn ke kamarnya. Sesaat setelah si Vaughn kembali dan langsung menghisap narkoba, tiba-tiba aja dia semaput dan sekarat. Eden yang melihat itu pun melepaskan alat pelacak yang ada di kakinya, serta mengambil beberapa uang Vaughn untuk melarikan diri. Di akhir film, si Eden pun mampir ke rumah Mario terlebih dahulu untuk menebus Sheila. Akan tetapi, si Mario tidak bisa disogok begitu saja. Beruntung si Eden ini siap siaga membawa suntikan bius agar si Mario tumbang. Dan ketika si Mario tumbang, Eden pun membawa Sheila secepatnya agar bisa kembali ke keluarga masing-masing. Adegan pun ditutup dengan Eden yang menepi ke sebuah telepon umum. Di sana dia menelpon ibunya yang sudah sejak 2 tahun yang lalu tidak mendengar kabar ibunya. Akhirnya si Eden pun bisa bebas dari kekejaman perdagangan manusia. Jadi, inti dari film ini tuh mengisahkan tentang si Eden yang mencoba bebas dari sindikat perdagangan manusia. Ya, walaupun si Eden ini harus terjerumus dulu menjadi orang jahat, namun akhirnya dia bisa bebas bawa serta